Haleluya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya, saya percaya malam hari ini kita dalam keadaan baik. Amin, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah kul secara online. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, yuk kita siapkan hati kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan dan kita akan diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kebaikanmu Tuhan, yang kau nyatakan bagi setiap umatmu. Hari-hari yang kami lalui Tuhan, biarlah kami boleh bersama denganmu, berjalan denganmu Tuhan. Yang supaya Tuhan yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Semangat yang baru, gairah yang baru di dalam hidup kami untuk melewati setiap tantangan masalah pergumulan dalam hidup kami. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan Yesus tetap baik. Dan Tuhan Yesus kami sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama katakan amin. Haleluya. Yuk kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh ajaib bagi setiap kami Tuhan. Perbuatanmu sungguh luar biasa. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Sama-sama. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, ya Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sama-sama katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Oh, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Dia berkuasa, oh ada mujizat dalam Yesus aja. Yesus aja, Dia sungguh berkuasa, Dia berkuasa. Yesus aja, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, come on. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Katakan Yesus ajaib, yes. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada
lagi ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya, Yesus kita sungguh ajaib. Ada mujizat di dalam nama Yesus. Amin, haleluya. Yang percaya sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat setiap kasih setiamu yang kau nyatakan bagi setiap kami. Buat anugerahmu Tuhan, begitu berlimpah bagi setiap kami ya Tuhan. Yes Lord. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama katakan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati, amin, kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Oh, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Katakan, sebab kasih setia-Mu, oh Yesus, melebihi dari segalanya, melimpah atasku. Dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Katakan, oh Engkau sungguh baik.
setiamu melebihi segalanya. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Oh, hanya padamu Yesus kami berseru dan kami berserah. Engkau Tuhan tempat perlindungan, untuk pertahanan dan benteng keselamatan bagi setiap kami yang mengandalkan, yang berharap hanya padamu. Oh Yesus, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, dan jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindu, mari angkat suaramu katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan, betapa kami merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi katakan, betapa ku merindukan, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Sungguh hati kami merindukanmu. Sungguh hati kami rindu untuk selalu berada di dalam dekatmu, di dalam hadiratmu ya Tuhan. Sebab di dalam hadiratmu ada ketenangan, di dalam hadiratmu ada jawaban. Di dalam hadirat Tuhan ada kepastian. Ada kekuatan yang membuat kami bisa bangkit bersemangat Tuhan. Terima kasih kami buka hati kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara semua bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita berkumpul untuk memulai ibadah Cool Online kita. Saya bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Malam hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Dan sebelum kita memulai Cool Online kita malam hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini. Bapa, buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh kembali berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Untuk kami boleh juga duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa dimanapun umat-Mu berada. Mari ya Tuhan, Engkau yang juga hadir di tengah mereka. Engkau yang Tuhan menjamah melawat mereka. Engkau sendiri yang berbicara bagi atas mereka ya Tuhan. Kuduskan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Terima kasih Bapa, berbicara kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, malam hari ini saya rindu untuk sharing sesuatu. Ya, dan tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara, hari ini hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Ya, yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan, Saudara. Nah, Saudara, seperti firman Tuhan dalam Yoel pasal yang ketiga, ayat yang 10 saya ingin bacakan buat setiap kita. Dikatakan demikian firman Tuhan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara. Nah, Saudara, seperti firman Tuhan nyatakan buat kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri memang ya, dalam kehidupan kita maupun efek dari pandemi yang mungkin kita semua alami sampai hari ini. Puji Tuhan kita lihat bagaimana pandemi sudah mereda, tapi efeknya atau akibatnya kita masih alami sampai hari ini. Nah, Saudara, kita semua mungkin bisa mengalami, ya, ada mungkin berkata, Pak Pendeta, saya mengalami banyak pergumulan, ya, masalah dalam kehidupan saya, terlebih karena pandemi, Saudara. Tapi ada juga yang mungkin mengalami, Saudara, ya, yang lebih lagi. Bukan hanya dari awal dia mengalami pergumulan masalah sebelum pandemi, tapi setelah pandemi justru dia mengalami sesuatu. Nah, Saudara, saya mau ingatkan buat kita, Saudara, ya, apapun jadi keadaan Saudara malam hari ini, ya, ingat satu hal seperti firman Tuhan katakan. Biarlah kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Kita boleh melihat diri kita, apa yang kita alami saat ini, itu bukan menurut apa yang kita lihat secara manusia, tapi kita melihat seperti Tuhan melihat kita. Saudara, iblis, ya, mau kita melihat diri kita yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekalahan mungkin, penuh dengan masalah pergumulan. Dan seakan-akan kita lihat pergumulan itu jauh lebih besar dari apa yang kita bisa hadapi, Saudara, atau jalani, Saudara. Iblis, ya, dalam kehidupan kita begitu mengintimidasi, mendakwa dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan setiap kita malam hari ini. Biarlah kita melihat sama seperti Tuhan melihat kita. Nah, Saudara, Alkitab berkata dalam Yoel pasal 3 ayat 10 ini, ya, dalam masa peperangan ini, Saudara, mungkin, ya, Saudara, kita bukan orang-orang yang berpengalaman atau orang yang ahli dalam peperangan dan sebagainya. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bagaimana dikatakan bahwa Tuhan mau kita menempa mata bajak menjadi pedang, pisau-pisau pemangkas menjadi tombak. Artinya, mungkin orang-orang yang ada sekali lagi bukan seorang prajurit atau tentara yang gagah perkasa, Saudara. Ya, tapi Tuhan ingatkan, apapun jadi keadaan orang-orang tersebut, atau mungkin itu termasuk saudara dan saya, Tuhan mau kita berkata, aku ini pahlawan. Nah, malam hari ini saya rindu sharing firman Tuhan dengan satu judul, kalau saya boleh kasih judul From Zero to Hero, Saudara. Atau seperti Alkitab berkata dalam Yoel pasal 3:10 nih, aku ini pahlawan, Saudara. Ya, sekali lagi saya mau ajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara, di rumah masing-masing, mari kita sama-sama berkata dengan iman, ya, perkataan firman Tuhan ini, aku ini pahlawan. 1, 2, 3, aku ini pahlawan. Amin, Saudara. Nah, Saudara, saya renungkan, ya, bicara pahlawan. Yang pertama, Saudara, ada beberapa hal yang saya rindu, ya, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya rindu untuk boleh share buat kita malam hari ini, Saudara. Yang pertama, bahwa ternyata pahlawan itu, ya, tidak dilahirkan, Saudara, tapi dibentuk. Sekali lagi, yang pertama, pahlawan itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk, Saudara. Nah, Saudara, banyak pahlawan, ya, atau banyak orang-orang yang luar biasa, orang hebat. Ternyata, Saudara, itu bukan berasal dari seorang pribadi atau keluarga dikatakan yang juga hebat atau yang luar biasa. Tapi sebaliknya, bahwa mereka, kebanyakan dari mereka, orang-orang yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang seakan-akan tidak diperhitungkan orang mungkin awalnya, ya, Saudara.
Ya, dan ini kita bisa lihat banyak contoh dalam Alkitab. Ya, sebagai contoh dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai 15. Ya, mungkin kita nggak usah baca, tapi saudara nanti kalau lihat dalam Alkitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai 15 ini, ada seorang bernama Gideon. Mungkin saudara pernah baca atau mungkin ada hamba Tuhan yang pernah sampaikan ini, saudara. Seorang Gideon yang Tuhan pakai begitu luar biasa. Tapi ternyata pada awalnya, saudara, dia melihat dan dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa gitu, saudara. Dia dari suku yang paling kecil dan dia merasa sekali lagi bukan apa-apa, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan ubahkan, ya saudara, seorang Gideon menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Contoh yang kedua dalam Keluaran pasal 4 ayat 10. Ya, ada juga seorang hamba Tuhan, dan saya percaya kalau saya sebut namanya, kita semua kenal kenapa hamba Tuhan ini begitu luar biasa. Ya, hamba Tuhan ini disebut adalah seorang bernama Musa, saudara. Nah, saudara, Alkitab mencatat bagaimana Tuhan pakai dan urapi Musa begitu luar biasa. Bahkan Musa disebut sahabat. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang Tuhan izinkan dia melihat kemuliaan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi saudara, sekali lagi seperti juga Gideon, Musa awalnya waktu Tuhan panggil dia, saudara, untuk dia pergi membebaskan orang Israel, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa sekali lagi melihat juga dirinya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ya, dia merasa dia tidak bisa bicara, saudara. Seorang yang tidak berani menghadapi orang. Ya, dan dia berkata, Tuhan, ya, buktikan, saudara. Ya, sertai aku. Ya, kalau Tuhan tidak beserta aku tidak mau pergi. Musa berkata demikian, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan seperti juga Gideon dan juga seperti banyak pahlawan yang lain, tokoh Alkitab yang lain, Tuhan juga bangkitkan Musa menjadi seorang yang Tuhan pakai untuk membawa, ya, jutaan orang Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, saudara, sekali lagi saya mau ingatkan buat kita malam hari ini bahwa seorang pahlawan ternyata tidak dilahirkan, tapi dibentuk. Saudara dan saya mungkin berasal dari adalah seorang pribadi atau keluarga yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa pada awalnya. Tapi saya mau beritahu saudara sekali lagi, jangan hanya sekedar melihat apa yang kita miliki atau kita alami, saudara. Tapi lihatlah seperti Tuhan melihat saudara dan saya. Tuhan ingatkan bahwa kita adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Amin, saudara. Yang pertama, yang kedua, ya, saya mencatat di sini bahwa pahlawan itu, ya, tidak instan dikatakan, tapi diproses. Ya, pahlawan itu tidak instan, tapi diproses. Nah, saudara bicara sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat. Saya pikir sudah sekian lama, bahkan sampai hari ini pun kita suka yang instan. Benar Bapak Ibu Saudara? Ya, kita suka kalau mungkin kita minum kopi, kita kopi instan. Kita makan mie instan, saudara. Atau ketika kita mau ngurus sesuatu gitu, saudara, atau mengerjakan sesuatu, kita mau yang cepat gitu, ayo cepat. Ya, saudara, kita berjalan, ya, melintasi satu jalan, kita mau cepat, saudara. Tapi ketika ngalami sesuatu yang rasanya membuat kita lama, kita bisa menjadi orang yang tidak sabar gitu, saudara. Nah, saudara, kita mau yang instan, kita mau yang cepat, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, ya mungkin, saudara, mungkin ada beberapa hal yang memang harus cepat gitu, saudara. Tapi saya mau ingatkan juga bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa cepat, saudara, tidak bisa instan, tapi proses, harus mengalami proses. Butuh waktu untuk bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, Alkitab juga mencatat sekali lagi banyak tokoh-tokohnya sebelum Tuhan pakai mereka, bukan sebelum Tuhan
angkat mereka. Saudara, nyatakan kemuliaannya. Tuhan juga izinkan mereka dalam proses, saudara. Karena percayalah, Tuhan bukan hanya lihat hasilnya, saudara, tapi Tuhan juga menikmati prosesnya. Amin, saudara. Ya, sebabnya malam hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita, saudara. Saya tidak tahu apa yang dialami, apa yang Bapak Ibu Saudara alami hingga hari ini, hingga saat ini. Bahkan sekali lagi, mungkin saudara, kita termasuk orang-orang yang masih mengalami akibat atau dampak dari pandemi itu. Ya. Tapi saya mau ingatkan, apapun itu saudara tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan setiap kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya kita berjalan sendiri. Karena Tuhan itu belum selesai bekerja, saudara. Tuhan itu belum berhenti bekerja. Tuhan terus mengerjakan ya bagiannya yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Sebabnya biarlah kita boleh melihat ini, saudara. Nah, saudara, juga Alkitab mencatat ya, menceritakan ada satu tokoh juga ya dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37, saudara. Seorang bernama Daud, ya saudara. Kita tahu bagaimana Tuhan juga pakai dia menjadi seorang pahlawan yang luar biasa, menjadi raja Israel. Bukan hanya menjadi raja Yehuda, tapi menjadi raja bangsa Israel, saudara. Tapi kita juga tahu bagaimana kehidupan seorang bernama Daud. Tuhan proses dia, saudara. Tuhan bentuk dia, gitu, saudara. Dimulai dari seorang gembala yang hanya mengembalakan 2 atau 3 ekor domba, saudara. Jumlah yang sangat sedikit, saudara. Tapi ketika Tuhan pertemukan Daud dengan Raja Saul, Raja Daud berkata, waktu itu masih menjadi seorang gembala. Dia berkata, walaupun domba yang dijaganya hanya sedikit 2 atau 3 ekor domba, tapi Daud berkata, singa dan beruang dia hadapi, saudara, dikalahkan untuk mempertahankan hanya 2-3 ekor domba yang sedikit ini, saudara. Jadi artinya Daud mengalami keadaan-keadaan yang mungkin tidak mudah, saudara. Ya, puji Tuhan, semuanya bisa dilewati oleh Daud. Sampai singkat cerita, Tuhan angkat Daud, saudara, mengalahkan Goliat raksasa itu, si raksasa itu, dengan hanya menggunakan ketapel, saudara. Goliat dikalahkan, dan sejak itu Tuhan angkat Daud begitu luar biasa menjadi seorang pahlawan bagi Israel, saudara. Dan saya percaya juga setiap kita bisa mengalami seperti Daud. Ya, sekali lagi mungkin proses yang kita alami tidak instan, ya, tidak sebentar. Saya pernah mendengar kesaksian seorang istri. Ya, dia berkata, Pak Pendeta, saya berdoa bagi suami saya. Tidak sebentar, ya, tidak sebentar. Mungkin belasan tahun. Tapi karena dia bertekun, dia terus percaya. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan jamah suaminya, dan kemudian suaminya bertobat, saudara. Saya banyak dengar kesaksian seperti itu, saudara. Itu sebabnya biarlah kita juga boleh yakin dan percaya bahwa apa yang saudara kerjakan, ya, percaya bahwa Tuhan terus bersama dengan saudara saya. Tidak sia-sia, saudara, pengharapan kita taruh kepada Tuhan. Tidak pernah Tuhan anggap sesuatu yang kecil, saudara, apapun yang saudara saya alami. Tapi percayalah, Tuhan terus bersama dengan kita. Tuhan menjadi Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Puji Tuhan, saudara. Nah, kalau saya boleh katakan juga ada istilah singa, saudara. Seekor singa, kita tahu bahwa dia mendapat julukan Raja Hutan, saudara. Raja Hutan. Padahal ternyata singa itu bukan hewan yang terbesar, ya saudara, kalau kita lihat, atau terkuat, atau bahkan terpintar, bahkan juga tercepat, saudara. Ya, singa itu bukan terkuat, terpintar, terbesar, atau bahkan tercepat, saudara. Tapi dia disebut Raja Hutan. Kenapa? Karena dia punya mental seorang Raja Hutan, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya
ketika kita masuk dalam prosesnya Tuhan, ketika kita dibentuk oleh Tuhan, percayalah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dan pada waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, Tuhan akan angkat kita. Amin saudara. Tuhan akan angkat saudara saya menjadi pahlawannya Tuhan. Amin. Yang kedua dan yang terakhir, yang ketiga, ya saya mencatat di sini bahwa pahlawan itu tidak mempunyai agenda atau kepentingannya sendiri, saudara. Ya, dengan kata lain bahwa pahlawan itu selesai dengan dirinya sendiri, saudara. Nah, kita tahu bahwa seorang prajurit atau tentara yang maju dalam peperangan, saudara, dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri atau kepentingannya atau mungkin keluarganya sendiri, saudara. Tapi dia fokus kepada apa yang ada di hadapannya, saudara. Nah, demikian juga seorang pahlawan. Saya mencatat di sini bahwa dia tidak lagi punya agendanya, saudara. Kepentingannya yang harus dicapai. Oh tidak. Dia selesai dengan diri sendiri dan dia fokus kepada Tuhan, kepada apa yang ada di hadapannya. Saya berdoa bersiap kita juga punya prinsip yang demikian, saudara. Ya, kita tahu bahwa Tuhan terus mengerjakan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, sebagai contoh dalam Markus pasal 14 ayat 36, mari kita lihat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan ini dalam Markus pasal yang ke-14, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-36. Dikatakan demikian firman Tuhan. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki, saudara. Nah, saudara, ini doa Tuhan Yesus, ya. Sebelum Tuhan Yesus mengalami pencobaan di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapanya di sorga. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus menyadari bahwa dia ada dalam dunia ini, itu bukan untuk melakukan kehendaknya, tapi Tuhan Yesus ada untuk melakukan kehendak Bapa. Dengan kata lain bahwa Yesus hidup, Tuhan Yesus hidup untuk melakukan kehendak Bapa dalam kehidupannya, saudara. Oh, ini luar biasa, luar biasa. Waktu saya baca ini, saya renungkan, begitu luar biasa. Dan Tuhan mau kita mengikuti contohnya atau teladannya, saudara. Ya. Tuhan Yesus menanggalkan semua kemuliaannya, saudara. Dia datang ke dalam dunia ini. Bahkan dia mau menyerahkan nyawanya sekali lagi, menyerahkan hidupnya buat saudara saya. Dengan satu tujuan, untuk Bapa dimuliakan. Untuk dia belum melakukan kehendak Bapa dalam kehidupannya, saudara. Sampai setiap lutut betul, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudara, ini yang saya mau ingatkan buat kita, saudara. Ya, biarlah sekali lagi kita menanggalkan, ya, mungkin apapun yang mungkin bisa menghalangi kita untuk masuk dalam rencana Tuhan. Kita tanggalkan itu, seperti juga Tuhan Yesus, saudara. Ya, Tuhan juga ingatkan, ya saudara, saya mencatat di sini bahwa seringkali Tuhan itu izinkan kita kehilangan mimpi kita, saudara. Ya, kadang-kadang Tuhan bisa izinkan kita kehilangan mimpi kita demi untuk kita mencapai mimpinya Tuhan, saudara. Ya, dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, saya kadang-kadang renungkan seperti itu. Kita bisa kehilangan mimpi kita. Kita mungkin punya mimpi, punya keinginan, cita-cita, kerinduan. Oh, seperti ini, kalau bisa seperti ini, seperti ini. Dan Tuhan sering kali, saudara, ya dalam kehidupan saya, pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, Tuhan buat itu hilang gitu, saudara. Buat itu hilang. Bukan Tuhan nggak mau kita mengalami kehidupan yang jauh lebih baik. Oh tidak. Tapi Tuhan mau untuk kita hidup demi mencapai mimpinya Tuhan. Ya, saya percaya kita akan mengalami kemuliaan jauh lebih besar, saudara. Tuhan siapkan satu hal-hal yang jauh lebih baik dalam kehidupan saudara saya. Nah, saudara, sebagai penutup dari firman Tuhan malam hari ini, ya, saya teringat dalam
2 Raja-Raja pasal 7, 1-4. Ya, Alkitab menceritakan bagaimana di situ ketika rakyat Samaria mengalami kelaparan yang begitu hebatnya, saudara. Ya, sampai ada kejadian begitu mengenaskan. Tapi ketika itu terjadi, saudara, hati Tuhan itu nggak tahan. Hati Tuhan itu tergerak. Saya percaya ini juga yang Tuhan juga alami ketika saudara saya mengalami banyak kesulitan, pergumulan sebagainya. Hati Tuhan juga tahan buat saudara saya. Hati Tuhan tuh hancur lihat saudara saya. Sampai kemudian Tuhan lakukan, ya, Tuhan kirim Nabi Elisa menyatakan kabar baik. Ya, besok akan ada makanan. Ya, dan yang luar biasa responnya. Ya, diceritakan bagaimana singkatnya ada 4 orang yang sakit kusta yang mempunyai respon yang begitu luar biasa. Singkatnya, saudara, singkatnya, ya, Tuhan pakai orang kusta ini yang seakan-akan, saudara, orang yang kusta adalah orang yang diasingkan, orang yang seakan-akan dibuang, saudara. Kenapa? Karena orang yang sakit kusta itu satu hal yang jadi mencemarkan, saudara. Ya, sesuatu yang aib mungkin, saudara. Ya, tapi yang luar biasa kalau saudara lihat di sini dalam 2 Raja-Raja pasal 7 sampai 4. Orang kusta yang seakan-akan tidak lagi berharga, diabaikan, dibuang. Tuhan ubahkan, saudara, menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. 4 orang kusta itu, Alkitab mencatat bagaimana bisa menyelamatkan satu kota, saudara, yang sedang kelaparan. Dengan cara mereka membagikan apa yang mereka dapatkan. Saudara. Hasil jarah begitu luar biasa. Bicara makanan, emas dan perak dan sebagainya. 4 orang kusta ini menjadi penyelamat, menjadi pahlawan bagi satu kota Samaria waktu itu, saudara. Nah, saudara, sebabnya malam hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita. Tuhan bisa ubahkan kembali, pulihkan kembali keadaan saudara saya. Yang sekali lagi mungkin kita tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara. Mengalami banyak tekanan, ya, pergumulan masalah. Tapi dengan baik, kabar baiknya, saudara, Tuhan bisa pulihkan kembali kehidupan kita. Tuhan bisa bangkitkan kembali. Dan kita menjadi pahlawannya Tuhan. Sebenarnya saya mau ingatkan sekali lagi buat kita. Ya, mari kita berkata, aku ini pahlawan, saudara. Amin, saudara. Ya, aku ini pahlawan. Iblis mungkin berusaha menghancurkan saudara, kehidupan saudara saya. Menghancurkan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi saya mau ingatkan sekali, biarlah kita melihat seperti Tuhan melihat kita, saudara. Kita melihat seperti Tuhan melihat kita. Bahwa saudara saya adalah pahlawannya Tuhan. Dan saya tutup dengan satu perkataan ini, saudara. Ya, saudara, mungkin kita adalah orang yang dikatakan ibaratnya, saudara, kita adalah angka 0, saudara. Seseorang yang sekali lagi seperti Alkitab tadi berkata, tidak berdaya, saudara. Seakan-akan seseorang yang rasanya udah gak mungkin untuk bisa bangkit, saudara. Kita 0, tapi waktu kita datang pada Tuhan, kita bersama dengan Tuhan yang adalah angka 1, saudara. Ya, maka saudara saya, kita menjadi angka yang sempurna, yaitu bicara angka 10. Amin, saudara. Jadi sebabnya malam hari ini, saya mau ingatkan sekali lagi, seperti firman Tuhan. Mari kita berkata, aku ini pahlawan. Dan Tuhan akan bersama dengan saudara untuk melakukan perkara yang dahsyat, saudara. Tuhan akan ubahkan sekali lagi, pulihkan keadaan saudara saya. Tuhan akan berkati, Tuhan akan lakukan mujizat demi mujizatnya dalam kehidupan kita. Percayalah, saudara, firman Tuhan, ya dan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mungkin singkat dan sederhana. Hamba sadar hamba terbatas, Tuhan. Namun hamba berdoa biar Tuhan yang sendiri berbicara. Tuhan sendiri nyatakan. Bahkan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Buat anak-anak-Mu, buat umat-Mu, dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka alami, hadapi. Oh rabasyakatakar alabashanda. Oh ralabasyakar alabatakar. Tuhan, hamba berdoa. Biar Engkau membangkitkan mereka. Engkau memulihkan keadaan mereka. Engkau mengubahkan keadaan mereka kembali. Dari orang-orang yang mungkin saudara tidak berdaya. Mungkin mereka seperti puing-puing itu, Tuhan. Dalam reruntuhan. Tapi hamba berdoa dalam nama Yesus. Mereka dibangkitkan kembali. Dan mereka boleh melihat bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Tuhan yang
akan mengubah mereka. Tuhan akan angkat mereka. Tuhan akan berkati mereka. Tuhan, terima kasih. Berkati sekali lagi, meteraikan semua firman-Mu dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang mengasihi kepada Tuhan. Nah, persembahan bisa diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa mentransfer ya ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Dan yang kedua, saudara bisa men-scan QR code saudara. Dan yang ketiga, saudara bisa masukkan persembahan ya dan dalam amplop, dan kemudian saudara bisa memasukkan di kotak persembahan yang ada di gereja, saudara. Ya. Dan mari kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur sekali lagi buat kesempatan yang terbaik untuk kami boleh memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami buat apa yang Kau sudah kerjakan, lakukan. Terlalu banyak Tuhan. Namun Tuhan, kami mau belajar taat, kami mau memberikan yang terbaik. Tuhan berkati sekali lagi tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Buat berhasil Tuhan sampai 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan akhiri untuk ibadah Kul online malam hari ini. Saya berdoa, saya rindu bahwa setiap kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara, kita angkat tangan kita. Arahkan hati dan wajahmu kepada Dia yang hadir di tengah kita dan siap memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Ora basyakata karalabashanda. Ora labasyakaralabakataka. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna dan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang 2 kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Masa kita percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Amin.